Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin pembelajaran 1. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, kita mulai ya. Anak-anak, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Yuk kita baca. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Oke, judulnya Semut dan Belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 butir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hei semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hei belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan. Balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mencari dan mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Ya, kita jawab pertanyaan berikut. Anak-anak, ini ada 4 pertanyaan. Nanti pertanyaan ini kalian isi ya dan dijawabnya di bagan yang sudah disediakan. Nah, coba perhatikan. Nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Nah, mengapa mereka harus melakukannya? Coba, apa yang dilakukan sekelompok semut? Nah, perhatikan. Nah, mereka kelompok semut itu bekerja mengumpulkan makanan untuk bekal persediaan. Mengapa mereka melakukan itu? Karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Iya, itu ya jawabannya ya nak. Oke, nomor 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Bagaimana nak sikap belalang?
Sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu dan tidak menghormati para semut, ya. Nah, sifat tersebut itu tidak patut ditiru karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, perhatikan nomor 3. Bagaimana cara semut bekerja? Bagaimana anak-anak? Oke, bagus. Cara semut bekerja yaitu secara bersama-sama dan gotong royong, ya. Dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang. Bagus. Perhatikan nomor 4. Nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai baik apa tuh yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nilai apa, nak? Yaitu nilai kerja keras. Iya, terus apa lagi? Pantang menyerah. Terus nilai persatuan dan kesatuan. Iya, nilai kebersamaan atau gotong royong dan kepemimpinan. Baik, sekarang perhatikan pertanyaan berikutnya. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tadi kalian sudah baca, kalian tinggal isi di sini. Ya sayang ya. Oke. Yuk kita amati anak-anak. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas ya, agar mereka itu tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Nah, kalian tulis di sini. Kelebihanku apa sih? Nah, kalian tulis di sini ya. Oke. Kemudian kalian tulis juga diagram yang ini nih. Apa sih kekuranganku? Kalian tulis di sini. Ya nak ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Kalian jawab di sini. Oke ya nak ya, paham ya? Baik. Sekarang perhatikan selanjutnya. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Ya, nih perhatikan. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Nah, apa sih kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong? Misalnya apa, nak? Misalnya piket kelas, ya kan? Kemudian apa lagi? Gotong royong mengerjakan tugas kelompok, ya kan? Kemudian gotong royong membantu korban bencana, ya kan? Iya. Alasannya kenapa kebersihan kelas harus gotong royong? Karena merupakan tugas bersama, ya kan? Nah, jadi alasannya membersihkan kelas bergotong royong karena itu merupakan tugas bersama. Jadi harus dikerjakan bersama-sama agar apa nak? Agar lebih mudah dan lebih cepat selesainya, ya kan? Kemudian tadi kerja kelompok dikerjakan bersama-sama juga, ya kan? Kenapa alasannya harus bersama-sama? Iya, lebih mudah kalau berkelompok, lebih bervariasi, ya kan? Kemudian hasilnya akan semakin bagus. Ya kan, nak ya? Oke. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, ya nak ya. Jadi kalau dikerjakan secara bersama-sama akan cepat selesai, ya kan? Akan lebih sempurna hasilnya. Baik. Perhatikan di sini, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah belum? Oke. Ya. Sekarang perhatikan di sini ada sebuah bacaan ya. Perhatikan ya, nak. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Yuk kita baca teksnya ya. Sejahtera bersama koperasi. Perhatikan. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu.
Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi mereka merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa sudah setahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan dan anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama-sama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab bersama, ya. Oke. Nah, anak-anak, apa sih dari isi pidato Pak Badru ini? Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Apa sih, Nak, isi dari pidato Pak Badru? Nah, yaitu tadi apa? Koperasi katanya didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Itu isinya. Kemudian apa lagi? Anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan atau menikmati keuntungan koperasi, ya kan? Kemudian apa? Kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal paling penting. Kemudian apalagi, Nak? Koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota, ya. Oke. Dan apalagi keputusan dalam koperasi merupakan hasil musyawarah seluruh anggota, ya. Nah, jadi di sini Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Nah, anak-anak, pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Ayo, kira-kira bisa tidak, Nak? Nah, kamu bisa merancang teks terlebih dahulu, ya, sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan pidato, ya, teksnya itu untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Nah, rancangannya berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Ya,
Oke anak-anak, perhatikan di sini. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan musyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Ya. Nah, sekarang coba buat rancangan teks pidato kalian ya dalam kotak ini. Topiknya apa tadi? Misalnya bermusyawarah tadi kan? Bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi topiknya itu misalnya tadi apa? Bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Biasanya dalam pidato ada apa lagi nak? Selain topik, salam pembuka dulu ya. Salam pembuka kalau udah tentukan topik seperti tadi, langsung kita menginjak ke salam pembuka. Salam pembuka berisi apa nak? Kalimat sapaan, betul. Nah, udah salam pembuka apa nak? Pendahuluan. Yaitu pendahuluannya apa? Itu memaparkan tentang musyawarah mufakat, ya. Jadi untuk pendahuluan memaparkan tentang musyawarah mufakat. Terus setelah pendahuluan apa nak? Inti. Intinya apa? Intinya adalah berisi tentang bahasan topik bermusyawarah secara lengkap. Terus menyampaikan manfaat yang diperolehnya apa, tujuannya apa, dan dampak dari musyawarah itu. Itu intinya. Penutupnya apa nak? Penutupnya adalah penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama, ya. Itu. Jadi penutupnya ya berisi apa? Penyampaian rangkumannya. Rangkuman dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Nah, baru terakhir dengan salam penutup, ya, berisi kalimat salam penutup. Itu kalian sudah bisa ya dan sudah terbiasa membuat seperti itu. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.